Senang sekali saat ini saya kembali bisa bertemu dengan saudara-saudara. Maaf pada video pertama barusan nge-lag sendiri. Ya mungkin ada yang iseng tiba-tiba memencet kekuatan gaib yang tidak kita sadari, tiba-tiba usil saudara. Oke, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang. Pertanyaan pertama adalah, apakah hantu itu nyata atau cuma cerita fiktif? Menurut saya pribadi, hantu itu memang ada dan bukan cerita fiktif. Karena kehadiran hantu dapat dirasakan, kehadiran hantu dapat diketahui dengan adanya rasa yang ada dalam diri kita. Misalnya tiba-tiba bulu kuduk merinding, atau tiba-tiba ada seperti tiupan sepoi angin dan lain sebagainya. Memang sebagian orang belum dapat membuktikan keberadaan hantu tersebut, namun sebagian besar orang ada yang membuktikannya, termasuk saya. Oke, kita jawab pertanyaan yang kedua. Di mana keberadaan hantu-hantu itu? Hantu-hantu itu banyak sekali tempatnya. Bisa di kamar mandi kita. Kalau kamar mandi kita kurang bersih, maka kamar mandi kita akan dijadikan tempat bersemayam para hantu-hantu tersebut. Karena bau persing adalah bau kesukaan mereka. Jin, hantu, dan setan gentayangan akan singgah di tempat itu. Maka saudara semua usahakanlah tempat kamar mandi kita itu bersih, tidak lembab, dan ada cahaya penerangan yang cukup terang. Kemudian di teras depan rumah kita, di pojok-pojok rumah, di bubungan atap rumah, terus di bangunan-bangunan kuno, di bangunan-bangunan yang tidak dihuni, di pohon-pohon tua, di pohon bambu, pohon pisang, dan sebagainya. Di situ hantu bersemayam. Oke saudara, kita jawab pertanyaan ketiga. Bagaimana cara mengatasi rasa takut pada hantu tersebut? Saya jelaskan pada episode pertama kemarin, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka hantu itu tidak akan mendekat dengan kita. Namun nanti ada penjabaran yang lebih luas lagi. Mari kita jawab pertanyaan dari rekan kita yang keempat. Sikap tubuh tegak, dada dibuka lebar, pandangan ke depan, naik ke atas. Apa benar dapat melawan rasa takut kepada hantu? Memang sikap tersebut bisa membuat kita lebih berani, membuat napas kita lebih longgar. Dan apabila kita lakukan dengan benar dan baik, itu bisa atau dapat melawan rasa takut kita kepada hantu. Maka kita jawab pertanyaan yang kelima. Makan daging babi apa bisa membuat kita dijauhi oleh hantu? Ini pertanyaan yang sangat sensitif sekali saudara-saudara. Bagi non-muslim mungkin hal ini bukanlah masalah, tetapi bagi muslim memang bermasalah karena karena daging babi itu haram hukumnya untuk dimakan. Maka bagi kalangan non-muslim silahkan, bagi muslim jangan. Tetapi menurut kebanyakan cerita orang yang memang sering mengkonsumsi daging babi, resiko diganggu kekuatan makhluk lain itu kecil sekali. Nggak tahu apa sebabnya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Oke, kita jawab pertanyaan yang selanjutnya. Apa taring babi bisa mengusir hantu? Kalau kita lihat orang-orang pedalaman, orang-orang suku yang berada di tengah-tengah hutan, kebanyakan mereka menggunakan taring-taring, entah itu taring babi, entah itu taring binatang apa yang mereka pakai untuk kalung. Mungkin maksud mereka atau tujuan mereka untuk menolak kekuatan jahat yang akan menyerang mereka dengan menggunakan banyak taring. Benar. Menurut pengobatan yang dilakukan oleh keluarga kami, kalau seseorang, anak kecil atau
istilahnya anak yang usia di bawah balita, mereka kebanyakan diberi kalung taring babi atau siung babi. Fungsinya apa? Untuk menghindari mereka dari gangguan makhluk-makhluk gaib. Namun bagi yang percaya, bagi yang nggak percaya, bisa menggunakan media-media lain. Ini hanya sebuah wawasan atau pandangan, jadi tidak menyinggung masalah keagamaan. Jadi kalau kita percaya taring babi dapat mengusir hantu, silahkan menggunakan. Tapi kalau nggak percaya ya jangan, itu terserah Anda. Terus cara yang aman, itu pertanyaan dari rekan yang lain. Caranya aman agar tidak dijahili hantu bagaimana? Ini pertanyaan yang cukup luar biasa. Cara yang aman, jawabannya adalah kita harus hidup jujur, disiplin, taat berdoa, dan selalu berpikiran atau berpandangan positif. Karena saat kita jujur, hati kita bersih, hidup kita taat, senantiasa menjalankan perintah agama, dan kita tidak mempunyai rasa iri, dengki, insya Allah hantu itu tidak akan pernah mendekat ke kita. Karena di dalam tubuh kita sudah ada aura atau perisai karena kejujuran, kedisiplinan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita ada yang melindungi. Jadi saudara, usahakanlah dalam kehidupan sehari-hari itu untuk hidup jujur, disiplin, taat, dan berpikiran positif. Karena unsur-unsur positif akan menghancurkan atau akan menjauhkan unsur-unsur negatif. Unsur negatif itu biasanya berasal dari makhluk-makhluk halus, setan, jin, dan hantu-hantu yang ketayangan. Maka saya sarankan buat saudara semua, hiduplah dengan jujur, hiduplah dengan disiplin, hiduplah dengan taat, dan berpikiranlah positif. Karena ini adalah suatu perisai yang sangat kuat, suatu perlindungan yang sangat hebat untuk menjauhkan kita dari kekuatan hantu. Demikian saudara, jawaban-jawaban dari kami, semoga bisa memuaskan hati saudara. Dan harapan kami tetap jujur, tetap disiplin, tetap taat, dan tetap berpandangan positif, agar hidup kita selain dijauhi hantu dapat pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.